Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah. Masya Monggo Pinara. Monggo Pinara. Ya, Sobat RRI, kalau akhir-akhir ini Anda semuanya melihat media sosial, biasanya entah di TikTok, entah di Facebook ataupun juga Instagram, sering sekali warawiri video mengenai damkar yang rescue masyarakat yang minta pertolongan, mulai dari ngerescue ular, kemudian juga plafon roboh gara-gara ada biawak di atas, sampai cincin yang susah dilepasin, itu semuanya manggil damkar. Yang paling unik lagi, putus sama pacar itu juga panggil damkar. Jadi apa-apa damkar halo, apa-apa damkar halo budial gitu ya. Sampai ada satu punya informasi dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, yang menyoroti kalau fenomena masyarakat itu justru malah lebih percaya dan memilih damkar sebagai solusi untuk menolong masyarakat daripada polisi. Padahal bapak-bapak damkar ini badannya juga keker meskipun hatinya selembut salju. Nah, apakah benar damkar ini mengatasi masalah, mengatasi semua keluhan masyarakat dengan solusi yang tepat? Langsung aja kita ngobrol sama-sama damkar Kota Madiun yang sudah bergabung di sini ya. Kita kenalan dulu deh. Yang pertama ada Pak Gamal Arfan Afandi SSTP MSI sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Madiun. Halo Pak Gamal. Halo Mbak, ya. Monggo Pinara. Monggo Pinara, terima kasih. Terima kasih juga. Terus yang tadi sempat bikin shock Mada, bawa sesuatu di box, ada yang menggeliat. Ada Mas Yudis Wicaksana, anggota Damkar Kota Madiun. Halo Mas Yudis. Halo Mbak. Mas tiap harinya emang bergelut sama ular ya Mas ya? Iya, tiap hari Mbak. Berarti udah dipastikan Mas Yudis punya ular kan? Oh, Pak Gamal, kalau di Damkar Kota Madiun sendiri emang setiap harinya selalu menerima aduan dari masyarakat gitu ya Pak ya? Terima kasih Mbak Mada ya. Yes. Salam perkenalan. Sebelumnya saya mengarah ke apa kegiatan kita sehari-hari di Damkar itu, maka terlebih dahulu kita sampaikan beberapa hal Mbak G. Yang pertama adalah Damkar itu ada SOTK-nya, ada juga peraturan wali kota yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan yang dalam hal ini sesuai dengan akta karyanya Pak Wali Kota yang poin 2 Madiun melayani. Oke. Adapun pertanyaan yang Mbak tanyakan tadi, ya sebenarnya tugas pokok fungsi kami adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Terus pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan bahan berbahaya dan beracun. Jadi dari situ Mbak, jadi emang yang disampaikan teman-teman tadi memang benar, karena bagaimanapun justru kami itu setiap harinya kita itu malah yang terbanyak adalah aduan tentang penyelamatan. Jadi damkar dan penyelamatan. Jadi penyelamatannya tiap hari, bahkan satu hari itu ada 6 sampai 7 kali laporan 6 aduan. sampai 7 kali, wow, banyak itu juga ya. Jadi menarik banget lah kalau kita berbicara tentang damkar mengatasi masalah tanpa masalah. Terus kalau bicara tentang tugasnya kan tadi sebenarnya menanggulangi apa tadi Pak?
bencana. Tapi rata-rata yang namanya bencana itu kan orang-orang taunya kan kebakaran, korsleting listrik dan sebagainya begitu ya, atau gempa, longsor dan gitu. Tapi kenapa yang namanya cincin yang susah dilepas dari jari, kemudian rescue hewan dan sebagainya juga menjadi tanggung jawab damkar akhir-akhir ini, Pak? Gini Mbak, sebenarnya kami kan tadi kami sampaikan bahwasannya yang terbanyak adalah penyelamatan. Penyelamatan itu adalah evakuasi. Evakuasi itu macam-macam ya. Banyak seperti itu. Jadi sebagai contoh ya Mbak ya. Kita langsung saya jawab gitu nggak apa-apa ya Mbak ya. Langsung jadi gini. apa? Jadi banyak hal yang kami dapatkan di damkar dan penyelamatan ini. Ya. Yang menarik ya seperti yang disampaikan cincin. Cincin itu merupakan hal yang biasa. Tapi cincin itu menjadi hal yang luar biasa ketika salah satu kasus. Contoh di lapangan Winongo. Kemarin ada sepasang orang pacaran Mbak ya. Pacaran ya, oke. Terus entah gimana cincinnya itu jatuh di bawah tempat duduknya. Yang notabene di samping itu sudah dikasih besi-besi. Kami 3 jam Mbak bongkar itu. Bongkar cincin 3 jam, luar Karena biasa. itu masuk ke sela-sela tempat mereka duduk gitu. Jadi akhirnya apa? Kami bongkar, kami juga izin ke dinas terkait dalam hal ini Perkim untuk membongkar beton dan besi kami gergaji. Kami keluarkan hanya untuk mengambil cincin, Mbak. Sebuah cincin 3 jam. Lamanya yaitu memotong dan menggempur itu. Iya, saya justru sangat melongo sih sebenarnya. Cuman maksudnya se-effort itu dan serandom itu ya ternyata pekerjaan dari damkar itu. Tapi buktinya menyelamatkan masyarakat gitu. Ada lagi Pak cerita yang menarik lagi? Banyak itu. Kejadian jam 2 pagi. Seorang dari kalau nggak salah dari Jiwan ya, Kabupaten Madiun. Itu dia adalah seorang pemancing. Hobinya mancing. Pada waktu itu di dekat Bantaran itu, ya kan dia pakai HP, gini, HP-nya jatuh. Jatuh kan pasti ke bawah kan ya. Betul. Terus ke itu banyak ilalang-ilangan. Malam Jumat lagi kejadiannya. Wah. Kami mencari sampai ketemu. Alhamdulillah. Untung nggak kejebur di sungainya. Ketemu Mbak. Ternyata hanya di pinggirannya sungai. Ya, kan ada rumputnya tinggi-tinggi tuh Mbak ya, tinggi-tinggi. Ya kami ya dengan terpaksa ya bismillah dengan ya karena kami ini bersifat kemanusiaan maka kami ya setulus hati segenap jiwa ya turun ke bawah. Akhirnya menemukan itu. Yang lebih unik lagi, ada seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di Kota Madiun itu datang ke kami. Kami dimintai bantuan untuk mengerjakan soal Mbak, tugasnya. Mengerjakan soal Pak? Iya, itu terjadi. Pak, amalan apa sih Pak dulu yang Bapak lakukan sampai serandom itu Pak pekerjaan damkar? Ya, kita nggak tahu juga sih. Iya, maksudnya sampai ngerjain soal Pak? Iya, itu beneran soal. Akhirnya bisa tersolusikan? Ada beneran. Terus ada lagi juga, masih banyak sih sebenarnya. Anak kecil mainan di itu kan, kalau ATM kan ada pintunya. Ya. Tangannya terjepit ke situ, damkar lagi. Itu. Terus ada rolling door rumah. Rolling door rumah itu macet, damkar yang bergerak. Karena mungkin salah satunya Nyun Sewu, hanya jok aja bahwasanya di situ damkar kan gratis kan gitu kan. Dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Nah, seperti itu mungkin tanggapan masyarakat seperti itu. Di kamar mandi, di kamar rumah, di sebuah rumah ada kamarnya. Anak sama ibunya kekunci dari dalam nggak bisa buka. Kan ya aneh. Damkar lagi. Jadi serandom itu memang kami juga dikala kami pernah juga kejadian yang beruntun Mbak, habis menangani kebakaran gitu kan, teman-teman kan capek, baru istirahat, itu ada laporan lagi. Bahkan kami pun juga sering dari kabupaten pun minta bantuan ke kita gitu. Dari kabupaten maksudnya dari? Masyarakat. Oh dari masyarakat, Dan alhamdulillah lah damkar Kota Madiun itu kalau sering kita itu dimintai bantuan baik ketika terjadi kebakaran ataupun mungkin masyarakat, bahkan masyarakat Caruban kan di situ kan ada kantornya kan juga damkar kabupaten datang ke Kota Madiun suruh ngambil ini cincin. Kok bisa? Jadi seperti itu. Jadi luar biasa Mbak. Ya, jadi dengan berbagai macam cerita yang Pak Gamal tadi lakukan, seolah-olah semua hal
ketika ada masalah masyarakat itu solusinya damkar gitu. Tapi saya pengen tahu sebetulnya bagaimana breakdown tugasnya damkar itu sampai semuanya diiyakan gitu. Apakah memang seharusnya diiyakan atau ada porsi-porsi masalah masyarakat itu yang harus ditangani ini, misalnya terkait dengan rescue hewan, kemudian juga dengan kebakaran, atau memang kayaknya jauh dari SOP deh, kayaknya semuanya diiyakan gitu sama damkar Pak Gamal. Jadi perlu kami sampaikan Mbak, memang damkar itu kan bekerja demi kemanusiaan. Waduh. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Yang kedua kalinya, saya sampaikan tadi bahwasanya cenderung kita itu banyak yang di matnya penyelamatan. Kalau kebakaran mungkin 1 tahun yang gede-gede ya. Kalau konsleting itu kan hal-hal kecil toh Mbak ya, konsleting itu. Jadi bukan kategori kebakaran. Jadi arti kata kebakaran kan artinya adalah api yang susah atau sulit dikendalikan. Betul. Itu kebakaran. Jadi seperti itu. Kalau damkar sendiri ketika ada kebakaran kita terjun ke lapangan hanya sebatas penanganan saja. Okay. Jadi ketika kita bergerak sesuai dengan SOP penanganan kebakaran, siapapun dilarang untuk masuk Mbak. Oke. Siapapun termasuk dari mungkin jajaran samping TNI, Polri atau siapapun nggak boleh. Ya. Nah, kalau ketika setelah dinyatakan aman oleh teman-teman, maka yang terjadi adalah baru pihak kepolisian itu mau olah TKP, monggo kami persilakan. Tapi sebelumnya kita harus tetap SOP kita pegang. Nanti kalau ada apa-apanya, adalah salah satu aparat atau siapapun masuk, ternyata itu ada atap kayu yang lapuk di atas, ketiban Bu Sujoni, ketiban des kena kepala bocor, siapa yang bertanggung jawab? Damkarnya kan. Ya. Nah, maju kena, mundur pun kena, akhirnya siapapun, termasuk saya sendiri, saya selaku kepala bidang damkar, ketika ada kejadian di satu tempat, saya lupa, kan manusia kan tempat yang lupa Mbak ya, saya nggak pakai helm, ditaruh teman-teman dan ke belakang gitu, udah biasa itu. Jadi seperti itu ditarik gitu Mbak, karena maksudnya tuh baik menyelamatkan. Bahkan ada rekan kita dulu tuh yang pernah kejatuhan atap ya, plafon itu ya, itu bocor berapa? 7 ya kepalanya. Padahal itu sudah pakai helm, dan helm kami pun ya alhamdulillah sudah dari sarprasnya Mbak ya, dari sarprasnya kami sudah satu helm bisa harganya 3 juta, 4 juta. Iya tadi saya dengar bajunya damkar aja bisa sampai 7 juta ya. Oke. Gitu. Tentunya kita juga sudah tahu ya bahwasanya damkar ini memiliki tugas menyelamatkan. Dan yang pasti kita juga pengen tahu nanti penyelamatannya seperti apa, toolsnya seperti apa. Kita simak dulu yang satu ini. Tetap di Podcast Pinara. Monggo Pinara. Ya, kita ke Podcast Pinara. Monggo. Nah, sebelah Pak Gamal ini ada sesosok gini. Saya bilang pemuda ya, sesosok pemuda yang kayaknya juga udah siap menyelamatkan kehidupan masyarakat termasuk nyelamatin saya. Siap saja. Tapi boleh dikasih tahu nggak sih Mas Yudis, dulu kok bisa nyemplung di damkar ini emang niat menyelamatkan masyarakat, pengen niat banget memberikan solusi pada masyarakat atau ada cerita tersendiri kenapa bisa masuk damkar? Ya, jadi dimulai saya itu tahun 2010 sebelum damkar itu saya di Satpol. Oh, dulu. Satpol ya? Iya, di Satpol. Terus baru bergabung dengan damkar itu tahun 2017 ada perubahan SOTK baru. Yang mana yang dulu damkar itu ikut gabung dengan BPBD. Ya, jadi tahun 2017 saya baru bergeser diberi tugas baru sama Pak Kasat di bidang damkar. Dulu saya sebagai admin. Gitu. Jadi kalau ditanya ya saya nggak ngira kalau di damkar. Oh gitu. Iya. Antara seneng atau senep sebetulnya? Iya, seneng Mbak. Beneran, mentang-mentang ada Pak Gamal di sini. Enggak, seneng banget malahan. Boleh nggak sih diceritain Pak Gamal sebenarnya kalau misalnya pemuda atau generasi muda zaman sekarang pengen gabung ke damkar itu
prosedurnya sulit nggak sih? Atau pada umumnya seperti melamar pekerjaan pada umumnya? Atau ada kualifikasi khusus yang harus dipunyai gitu? Ya Mbak, terima kasih saya jawab ya. Tapi ini agak nyeleneng lagi karena menyangkut berbagai stakeholder ya Mbak Oke. ya. Jadi Panjang gini, nih Pak ceritanya. Panjang, lumayan. Jadi gini. Pesan kopi aja gimana? Kalau apa namanya istilahnya kalau perekrutan tentunya kan kita melibatkan kalau namanya kan kepegawaian. Jadi ada BPSDM kan, kepegawaian itu pasti. Dan harus ada formasi kan. Formasi itu ditetapkan berdasarkan kebutuhan kita. Kebutuhan dari OPD itu seperti apa. Lah kebetulan pada waktu ini kebetulan Mas Yudi ini baru dilantik menjadi P3K. Oh gitu. Barusan setelah pengabdiannya selama 13 tahunan kurang 13 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Okay. Jadi seperti itu. Kebetulan memang dulu itu awalnya Satpol PP dan Damkar tuh sebelum bergabung dulu itu Damkar bergabung di BPBD. Ya. Ya. Setelah ada perubahan SOTK maka Damkar ditarik ke Satpol PP karena untuk menunjang bahwasanya tipenya Satpol PP itu adalah tipe B. Kalau tipe B itu kan 3 bidang, 1 sekretariat. Jadi kebetulan SOTK kami di Satpol PP ada namanya sekretariat, ada bidang Damkar, bidang penegakan perda, ada bidang Trantibum. Jadi seperti itu. Kami kebetulan bidang. Ya. Seharusnya Mbak apa namanya kaitannya dengan perekrutan tadi, mereka itu tentunya dipilih berdasarkan talenta kan ya. Talentanya seperti apa. Jadi orang Satpol, seorang sama Damkar itu beda Mbak, karena tupoksinya sudah beda. Kalau di Satpol itu adalah kita menghadapi berbagai orang kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kalau di Damkar itu kan bersifat kemanusiaan. Jadi pertama itu ya kalau saya menghubung-hubungkan bahwasanya di Damkar pertama adalah butuh orang yang sabar. Sabar. Yang kedua kalinya semua itu pasti ada kriteria yang lain kaitannya dengan mungkin fisik. Fisik kami juga bekerja sama dengan namanya 501. Ya. Untuk setiap tahunnya untuk mereview kembali, mengevaluasi sekaligus memberikan pelatihan kepada teman-teman itu. Itu. Terus yang berikutnya adalah tentunya kalau kemarin itu ya alhamdulillah pada waktu itu rata-rata teman-teman yang masuk ke Damkar itu yang dulunya SMA masuknya ya. Rata-rata kan kemana SMA. Betul. Kan ada tenaga kontrak, tenaga upahan, ya kan. Setelah dari sekian orang maka terpilih 4 orang yang masuk P3K, yang lainnya masih paruh waktu. Paruh waktu dan ada tenaga yang nantinya beberapa orang yang menjadi tenaga outsourcing. Karena kemarin tuh salah satu syarat paruh waktunya di Kota Madiun minimal bekerja 2 tahun, ada yang belum 2 tahun, 4 orang, maka di situ dimasukkan ke outsourcing. Yang berikutnya adalah setelah mereka masuk, jadi kan sudah saya sampaikan yang jelas fisik, ya kan, fisik. Walaupun pada hakikatnya ketika setelah dulu itu fisiknya baik, ketika sudah masuk Damkar, ya karena gini Mbak, kita fair-fairan aja. Ketika mereka meminta bantuan kepada kita, maka yang terjadi adalah mereka maringi kita minum, makan, gitu. Karena seperti kemarin aja loh, kemarin itu ngatasi sarang tawon itu loh, di ketinggian berapa meter, ada 5-6 meter itu, mulai dari jam 5 sampai jam 8 malam. Tawon Vespa. Iya. Udah kayak proyek konstruksi hotel ya Pak ya? Iya, jadi seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ketika mereka itu sudah masuk Damkar, tentunya kan untuk menunjang skill mereka, maka kita menyekolahkan mereka teman-teman. Rata-rata semuanya sejumlah 27 ya. 27 orang itu kami sudah mempunyai sertifikasi pemadam 1. Itu mutlak. Saya pun nanti suatu saat kalau naik jabatan ya harus seperti itu. Ya, sertifikasi keahlian sertifikasi pemadam 1. Kebetulan Mas Yudi sini baru menyelesaikan lanjutan dari pemadam 1 yaitu pemadam 2 baru kemarin. Bulan ini ya Dija.
baru bulan November ini awal. Oke, Jadi seperti baik. itu, Mbak. Harus sabar, fisik juga diuji, ya kan? Jadi sertifikat keahlian juga harus dipunyai dan bahkan drilling fisiknya setiap tahun itu dibantu oleh 501 ya, supaya tetap kuat untuk melayani masyarakat dengan sukarela. Itu yang saya lihat ya, karena misi kemanusiaannya juga luar biasa ya Damkar ya. Tapi supaya Sobat RRI juga tahu seperti apa sih sebetulnya praktik-praktik yang pernah dilakukan oleh Mas Yudis dan kawan-kawan, karena yang di sini cuma Mas Yudis. Tadi sempat saya lihat juga bahwa box berisi itu ular, bener ya? Iya, ini ular ini. saya takut soalnya. Sama apa itu yang ada di sebelah sana? Tabung Ini apa Mas Yudis? Ada tabung apar. Tabung apar. Iya. Nah, ini mungkin bisa diberitahu sama Sobat RRI yang ada di rumah. Jadi mungkin Mas Yudis bisa diceritain tuh fungsinya si apar sama Iya. si kalau rescue ular seperti Ular, apa. iya. Jadi sebelum saya ini saya jelaskan dulu untuk ular. Jadi teman-teman itu mayoritas semua bisa handle ular, reptil bisa. Karena tahun 2024 itu kita sudah latihan bareng sama JSI, Apa tuh CS itu? Jaga Satwa Indonesia. Oh, oke. Iya, kita latihan bareng, kita juga dapat sertifikasi juga dari JSI. Jadi semua teman-teman tuh bisa untuk menghandle ular. Oke. Memang random, tapi kita juga harus apa ya? Belajar terus, nambah skill Oke, terus oke. sesuai zaman, jadi gitu. Termasuk yang medis ya. Iya, Tadi medis. masalah cincin, kan ini Iya. ada luka yang kaitannya dengan medis yang orang-orang mikirnya Damkar kan pemadam kebakaran kan ya. Iya. Hubungannya dengan medis kan agak jauh gitu. Jadi harus ada pelatihan juga ya Ada, katanya namanya dengan itu ya. MFR Mbak. Ah, oke. Ada sekolahnya, diklat juga ada. Oke. MFR. Jadi Pak Gamal, kalau dibilang Damkar ini mengatasi masalah tanpa masalah, bener gak? Ya menurut saya benar sekali, karena apapun masalahnya Damkar pasti Solusinya. terjun ke situ. Bahkan kemarin tuh harusnya ini ranah pidana, Mbak ya. Saya cerita aja, tapi saya nggak menyebutkan di hotel mana, karena ada praktek nyunsew dalam tanda kutip prostitusi. Iya. Lapornya ke Damkar, dia lapor ke teman kita yang lain, maksudnya paham Oh kan iya, ya? oke. Itu dia Paham, nggak Pak. ditanggapi, akhirnya lapor ke Damkar. Ya. Lah akhirnya dari situ mau tidak mau ya kita bantu, kita menyerahkan, kita ke kepolisian, langsung aja Oke. kita ke kepolisian laporan, akhirnya sorenya ditindaklanjuti bener mereka. Dan bener. Emang Jadi- betul. Jalur orang dalam itu mestinya seperti lebih dipercaya ya Pak. Nggak bercanda. Mas Yudis, boleh dipraktekin nggak Mas apa penggunaan aparnya seperti apa? Nih. Mungkin bisa kamera di zoom ya supaya Boleh ya? tahu. Oke. Ini. Mas jangan semburin ke saya ya. Oh, enggak. Ini jadi namanya apar Mbak. Ya. Nah, ini apar itu alat pemadam api ringan. Jadi itu alat yang bisa dioperasionalkan satu orang. Ini ukurannya macam-macam, dari mulai 1 kilo sampai 16 kilo. Ini berapa kilo nih? Kalau ini 6 kilo. Oh 6 kilo, oke. Iya 6 kilo. Dan jenisnya ada 4. Ada yang jenis yang kita bawa ini jenis powder, yaitu tepung kimia kering. Terus ada ya juga yang namanya foam, ada CO dan ada gas cair. Jadi ini yang kita bawa ada tepung atau dry chemical powder. Ini bisa digunakan untuk klasifikasi. Jadi kita tuh pemadam kebakaran itu harus mengetahui dulu ya jenis-jenis klasifikasi. Itu ada 4. Ada kelas A, B, C, dan D. Kalau A itu kebakaran jenis benda padat, kalau yang B itu cair, dan yang C listrik, yang D logam. Jadi untuk penanganannya itu masing-masing beda-beda. Kalau ini jenis powder itu baik digunakan untuk klasifikasi A, B, dan C. Padat bisa, cair bisa, listrik pun bisa. Jadi ini tidak menghantar listrik. Kalau yang jenis foam kan ada campuran airnya. Kalau disebut ke listrik nggak bisa. Jadi macam-macam fungsinya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi ada tepung, ada CO ya. Ada CO, Saya taunya check out Pak. check out, iya, COD. Iya, terus kalau rescue ular, ini ularnya sifatnya di rescue kemudian langsung dibebaskan atau ditangkarkan kemana dulu atau seperti apa Mas Yudis? Ini hasil Ya. tangkapan ini. Boleh saya buka ini? Ini jinak kok, ini jinak, ini jinak. Oke, Enggak oke, apa-apa, oke. enggak apa-apa. Oke, Ini oke. jinak. Ular itu macam-macam juga. Iya, Ta. jenisnya. Ada yang bisa rendah, tidak berbisa, dan bisa tinggi. Kalau ini
namanya ular pelangi. Kok kayak belut ya? Iya, ini tidak berbisa sama sekali, nggak ada Terima bisanya. kasih. Nah, Oke, nggak apa-apa. baik. Nah, ketika di rescue, selesai misalnya dibawa teman-teman Iya. damkar, kemudian nextnya diapain, Mas Yudis? Kita Dibikin sudah rica-rica kerjasama. atau tidak ya? Oh enggak. Jangan. Kita kerjasama dengan JSI lagi, Mbak. Oh, dikembalikan. Iya, JSI Oke. nanti JSI ke BKSDA untuk dirilis kembali. Jadi kita ada dokumentasi, ada surat MOU, ada berita acara serah terima, itu kita semua komplit. Resmi, semuanya official ya? Resmi. Oke, Resmi. baik. Paling parah atau paling ganas rescue hewan apa, Mas Yudis sama teman-teman di lapangan? Apa ini? Yang paling agak lama dan bikin shock deh. Agak lama. Kobra Serius Pak Gamal? ada. Di mana? Kobra. Dimandiin juga? Kalau kobra sering kita. Sering. Kobra itu mungkin saya jawab sedikit ya, Oke. dari pengalaman teman-teman yang mungkin disampaikan ke saya, karena bagaimanapun kalau secara kedinasan saya atasan teman-teman, tapi kalau secara pengalaman saya hormat pada teman-teman. Jadi Yeay. pengalaman 15 tahun itu luar biasa. Cair Mas Yudis. Jadi pernah suatu waktu di lapangan Kanigoro ada namanya kobra Iya. Jawa, warna putih. Kan aneh kan warna putih. Albino ya? Albino mungkin dinyatakan seperti itu. Udah teman-teman tangkep, ya 1,5 meter lah. Kalau kobra itu kobra Jawa itu paling panjang kalau sudah tua itu ya 1,5 meter ya, Iya, 1,5 sudah meter. jumbo itu. Ada kobra, ada king kobra. Kalau kobra itu nyembur, king kobra itu matok, ngigit. Ya. Kalau king kobra nggak bisa, ada obatnya. Lumrahnya king lah ya Pak Matok ya. Kalau nyembur yang kobra ini bisa Ya, juga. oke. Jadi pada waktu itu sudah dimasukkan dalam box, sudah dikasih box karena kobra itu juga berbahaya, maka ditambahin alat teman-teman untuk pemberatnya di atasnya, terus diinjek gini, nyun sewu, Ya, dak, ya. gitu. Tiba-tiba, ujuk-ujuk ular tuh berada di depan mobil, di dalamnya hilang. Nah kan di luar logika kan. Ya. Iya. Ternyata usut punya usut, memang di situ memang katanya setelah kita melakukan rescue, ternyata tempat itu tempat angker dan di sini ada mahkotanya. Oke. Nah itu dinyatakan katanya itu ular Swilman. Oke. Ada juga yang paling sering itu apalagi musim-musim kayak gini adalah sanca kembang sama piton ya. Gitu ya. Sanca kembang itu. Jadi sering apalagi di daerah Winongo dekatnya Precet itu sungai itu kan rata-rata banyak Betul. itunya. Ya. Biawak juga pernah. Ada juga di kos-kosan perempuan tuh kecoa aja manggil damkar. Kecoa. Tekek Iya. manggil damkar. Oke. Ya gitu Mbak. Iya, Sobat RRI pasti pernah sekali menemui peristiwa-peristiwa kebakaran gitu yang kadang bikin kita overthinking. Kira-kira kalau misalnya di rumah itu ada kebakaran, Pak Gamal, entah mungkin levelnya kecil atau sampai yang gede. Kasih tips dong, Pak Gamal, gimana caranya menanggulangi kebakaran ala damkar, dan nanti mungkin disambung sama Mas Yudis ya. Kalau misalnya kita nih mau lapor, teleponnya kemana gitu? Silakan. Siap. Terima kasih. Kami punya selaku Damkar dan Penyelamatan Kota Madiun. Jadi apabila terjadi kebakaran, trik yang kami sampaikan yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Biasanya kan kalau orang kena kebakaran kan pasti panik yang dulu. Tuh, tetap tenang, tarik nafas, tetap fokus dan ingat langkah-langkah untuk menyelamatkan. Itu pertama. Yang kedua adalah segera memberi peringatan dalam artian teriak kebakaran, kebakaran, biar warga sekitar itu datang membantu. Paling tidak adalah menyelamatkan barang-barang yang sudah ada di sana atau barang berharga maupun barang-barang yang lainnya. Yang berikutnya adalah evakuasi dari lokasi dengan aman. Jadi maksudnya evakuasi dari lokasi yang tempat aman itu adalah kita meninggalkan tempat itu melewati, kalau umpama di gedung itu kita melewati tangga darurat. Jangan menggunakan lift. Karena bagaimanapun lebih cepat di tangga darurat daripada naik lift. Karena biasanya
overload juga ya Mas Yudi ya, overload. Dan biasanya listriknya adalah mati kalau itu. Yang berikutnya adalah tutup pintu untuk mencegah api menyebar gitu. Terus gunakan apar jika kebakaran itu masih dalam taraf kecil, ataupun alat tradisional yang lain mungkin dengan karung basah, handuk basah dan lain sebagainya. Biasanya kadang-kadang kan gas ya, kompor gas gitu. Ya. Jadi seperti itu. Terus kalau api sudah agak membesar, gunakan apar juga, gunakan apar. Yang berikutnya adalah hubungi dinas pemadam kebakaran jika api sudah mulai membesar. Terus dan terakhir adalah jangan masuk kembali ke bangunan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mas Yudis, berapa nomornya kalau kita pengen telepon damkar tuh? Ya, jadi untuk nomornya damkar Kota Madiun itu ada di 0351 48 2255, itu via telepon. Terus yang kedua ada di via WA. Kita ada di nomor 0822 4500 0404. Jadi itu via WA. Himbauan Pak Gamal buat Sobat RRI, kalau misalnya ada sesuatu hal yang kaitannya dengan bahaya yang ada di rumah, di jalan, di lingkungan rumah dan sebagainya, apa yang seharusnya diperbuat selain tenang gitu, karena perempuan rata-rata susah tenangnya. Ya itulah namanya, wanita itu mau dimengerti tapi tidak pernah mengerti. Ini jadi curhat psikologi kita Pak. Jadi gini kan, namanya rumah itu kan tentunya itu kan terdapat titik-titik stop kontak dan lain sebagainya. Jadi kan seperti kabel itu seperti kita masang kulkas itu harusnya kan satu stop kontak kan satu, jangan disambung dengan yang lainnya. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ibu-ibu apabila kaitannya kan biasanya ibu kan masak itu kaitannya pasti dengan kompor gas. Pastikan jangan sampai kompor itu tabungnya bocor atau yang lainnya. Terus yang mungkin yang terakhir adalah himbauan aja, mari kita jaga Kota Madiun ini dari berbagai macam bencana, karena bagaimanapun namanya bencana itu kan ada dua, bencana buatan dan bencana alam. Yang buatan itu yang susah, contohnya jangan sampai ketika seperti lahan tebu itu biasanya itu kan tapi tidak semuanya, biasanya itu dibakar secara sengaja, akhirnya istilahnya mengganggu lingkungan sekitar karena asap. Yang kedua kalinya bisa mengakibatkan bahaya yang lebih luar biasa, yaitu kebakaran kalau apabila lahan tebu itu dekat dengan pemukiman. Itu yang harus kita jaga semuanya. Dan di musim penghujan ini tentunya banyak juga kaitannya dengan penyelamatan juga, banyak ular masuk ke rumah. Jadi ular masuk ke rumah itu jangan dikasih garam itu enggak mempan. Gitu. Yang mempan adalah wipol, karena namanya ular itu mengandalkan indera penciuman bukan mata. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Yudis. Tambahan Mas Yudis, singkat aja. Kita udah dikode-kode Mas. Jadi betul yang dikatakan sama Pak Kabid, itu ular itu dikasih garam itu mitos. Jadi yang benar itu dikasih wewangian, bisa parfum, bisa wipol, karena itu ular itu hidup dengan indera penciuman. Kalau dia tersengat bau, itu dia akan lari menjauh. Jadi seperti itu. Ya. Mas Yudis dan juga Pak Gamal, next nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak, kayaknya di studio lebih lama gitu ya. Sobat RRI yang selalu ngikutin podcast RRI, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar pengalaman apa yang pernah kalian dapat bareng sama damkar. Dan kalau misalnya kalian ketinggalan dengan video-video kita, boleh nonton tuh di YouTube channel RRI Madiun ya. Saya Madaris tuh, Pak Gamal dan juga Mas Yudis. Siap. Pak, slogannya damkar apa tuh? Yuda Brahma Jaya. Oke, kita bareng-bareng ya. Damkar Yuda Brahma Jaya. Podcast Binara, monggo.
Monggo Pinara.